Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan yang akan kita bahas adalah tentang unsur hara tanah, yaitu unsur hara tanah yang akan kita bahas yaitu unsur hara yang esensial. Jadi ada nanti unsur hara itu yang non esensial juga gitu. Kenapa kita harus membahas tentang unsur hara ini? Karena unsur hara itu merupakan makanan bagi tanaman. Tanaman termasuk semua jasad hidup di bumi ini, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, itu pasti butuh makan dalam proses-proses pertumbuhannya. Jadi butuh makan. Kalau nyampe di manusia, makannya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Itu nutrisinya juga ada di sana. Kemudian pada ternak, contohnya pada ini sapi, itu kuda, itu adalah rumputan. Disitulah sumber nutrisinya. Kemudian kalau pada tanaman di mana? Pada tanaman juga dia butuh makanan, nutrisinya dalam bentuk unsur hara ya. Jadi unsur hara itu adalah makanan bagi tanaman gitu. Dan bagaimana unsur hara itu diserap? Unsur hara itu diserap pertama melalui akar. Ini yang utama nih. Kemudian yang kedua adalah bisa melalui daun, tapi kebanyakan unsur hara itu dapat diserap oleh tanaman melalui akar. Di daerah perakaran ini. Daerah perakaran ini yang diserap oleh tanaman itu, yang bisa diserap oleh tanaman itu, yang menyerap itu adalah bulu-bulu akar ini yang halus-halus, bulu akar. Bukan di akar-akar utama, akar apa ini, akar primer utama ini, tapi akar-akar lateral ya, yang ada bulu-bulu akar halusnya itu yang bisa menyerap unsur hara. Dalam bentuk apa unsur hara diserap? Dalam bentuk ion. Sudah belajar ya, unsur hara itu diserap oleh tanaman dalam bentuk ionnya. Syarat dia terion adalah dia terlarut dalam air menjadi di dalam larutan tanah. Namun ada beberapa unsur hara yang dia diserap melalui daun. Contohnya itu ada C nanti, H nanti, O nanti. Tapi umumnya unsur hara, terutama unsur hara esensial pada umumnya paling banyak itu diserap melalui akar, karena sumber unsur haranya banyak berada dalam tanah. Jenis unsur hara banyak berada dalam tanah. Kemudian ada unsur hara nanti C, H, dan O itu melalui daun. Itu proses penyerapan unsur hara. Dan ada juga nanti beberapa tanaman dia memang harus diberikan unsur hara itu melalui daun. Mungkin dalam kondisi tertentu, karena melalui daun ini hanya CH dan O pada awalnya, pada intinya. Tapi kalau unsur hara itu dari tanah biasanya melalui akar. Tapi ada beberapa unsur hara yang asalnya dari tanah diberikan juga melalui daun. Mungkin beberapa tanaman yang memang benar-benar dia sakit tanaman tersebut, atau tanaman tersebut benar-benar kekurangan unsur hara, tidak bisa efektif melalui akar, maka terpaksa melalui daun. Dan itu melalui daun itu unsur hara itu masuk melalui stomata. Kalau melalui akar, melalui bulu-bulu akar. Kalau pada tanaman yang melalui daun ini adalah pada stomata. Stomata itu banyak berada di belakang daun, bukan di lapisan di daun paling di apa namanya, daun bagian belakang daun, bukan daun bagian atas ya. Bagian atas daun itu stomatanya sering tertutup oleh lapisan lilin itu, sehingga sulit membuka stomata. Jadi membuka stomata itu adalah pada bagian lapisan bawah daun gitu ya. Kita lanjut. Unsur hara, apa dimaksud dengan unsur hara? Unsur yang ada, semua unsur yang ada di tabel periodik ini, tidak semuanya unsur hara ada. Berapa ini ada keterangannya, yang ini istilahnya ini essential or benefit plant nutrient, ada logam berat dan ada elemen kontaminan dan ada nutrisi dan logam berat kontaminan. Itu unsur hara itu unsur hara esensial dan non esensial, seperti H gitu ya, hidrogen ini. Kemudian kalium ya, natrium, magnesium, kalsium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, klor, sulfur, fosfor, Si, aluminium, Fe, Mn, Mo gitu ya. Namun ada nanti unsur hara non esensial seperti Na, Al ini non esensial nih. Ada juga kobal, ada juga nikel, ada Cu, ada Zn. Itu berapa unsur hara? Jadi dari 103 ini total unsur hara ini, tabel berkala itu adalah ada 103. Dari 103 tuh hanya sekitar 25-an lah itu yang namanya unsur hara. Yang selebihnya kalau ada Cd, Hg itu ada Sn, Pb, selenium itu ada juga, itu merupakan unsur hara juga, tapi dia ada yang merupakan
kontaminan yang mengganggu pertumbuhan tanaman, ada uranium, ada yang mengganggu tanaman. Jadi yang berwarna ini aja yang merupakan unsur-unsur yang bermanfaat, itu yang berwarna ini, yang warna di atas itu yang sedikit abu-abu yang tunjukkan tadi, sedangkan yang lainnya adalah unsur-unsur kontaminan yang ada dalam tanah. Dia ada dalam tanah tapi dia bukan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, bukan unsur hara. Ya. Berdasarkan keesensialannya, unsur hara ini dibagi atas dua. Ada unsur hara esensial, ada unsur hara non esensial. Apa yang dimaksud dengan unsur hara esensial? Esensial itu asal katanya adalah mendasar atau perlu, atau artinya unsur hara kebutuhan mendasar, yaitu dia dikatakan esensial. Ada 4 kriteria suatu unsur dikatakan esensial, yaitu tanpa kehadirannya tanaman tidak dapat tumbuh dan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya secara penuh. Jadi ada tanaman kalau tidak ada unsur hara tersebut dia tidak tuntas siklus hidupnya. Seharusnya dia berbunga tidak berbunga. Seharusnya dia tumbuh dengan baik di umur 1 bulan atau 2 bulan, tapi dia tumbuh kerdil sehingga tidak tuntas siklus hidupnya. Kemudian berperan sangat penting dalam proses fisiologis dan tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain. Jadi dikatakan suatu unsur itu esensial, dia berperan penting dalam proses fisiologis dan dia tidak bisa digantikan oleh unsur hara lain. Kalau memang kurangan N, memang harus N yang menggantikan. Kemudian merangsang dan mengatur aktivitas enzim fungsinya. Kemudian komponen metabolisme esensial. Jadi ada syarat 4 kriteria suatu unsur dikatakan esensial. Yang kita bahas pada perkuliahannya adalah unsur hara esensial ini, atau unsur hara mendasar atau perlu. Yang ini yang harus dipenuhi untuk suatu tanaman bisa hidup secara normal. Namun ada beberapa unsur yang dikatakan non esensial, itu unsur hara benefit atau unsur hara fungsional. Hara ini tidak punya 4 kriteria seperti yang di atas, yang dalam kondisi agroklimat tertentu bisa memperkaya pertumbuhan tanaman dengan mendorong proses fisiologi. Hara tersebut disebut dengan hara fungsional atau hara bermanfaat atau benefit, yaitu hara yang berfungsi menstimulir, merangsang pertumbuhan, tetapi tidak esensial dan bersifat esensial untuk spesies tertentu saja. Misalnya ini seperti ini ya, unsur hara esensial itu ada contohnya, ada kobalt, ada natrium, ada silikon, ada nikel, ada selenium, ada aluminium. Jadi ada beberapa unsur yang dia dibutuhkan oleh tanaman tertentu saja, ya. Dia berfungsi. Contohnya pada tanaman padi. Tanaman padi itu dia selain dia butuh unsur hara esensial ini yang ada nanti dijelaskan, nanti ada makro dan mikro, dia ada ternyata butuh tanaman silikon. Silika itu dia butuh untuk tanaman padi untuk berbatangnya kuat, tidak mudah rebah. Itu silika. Selain kalium dia butuh juga silika untuk bertanaman. Kemudian untuk tanaman tebu juga silika. Silika itu banyak pada kulit tanaman tebu itu yang keras itu silika itu adalah unsur hara penting bagi tanaman padi tapi tidak penting untuk tanaman lain, sehingga dia unsur hara ini adalah unsur hara tertentu yang esensial untuk spesies tertentu. Jadi ada kata-kata dia bersifat esensial untuk spesies tertentu saja. Jadi dia ada tanaman butuh itu tapi nggak semua tanaman butuhkan itu gitu. Contoh natrium banyak dibutuhkan oleh tanaman penghasil kelapa, tanaman kelapa ya, penghasil kelapa, penghasil penghasil air minum kelapa itu kan. Itu kan ada banyak natriumnya, banyak ion-ionnya. Ada tanaman yang butuh kobalt. Kobalt ini sangat penting untuk menjaga tanaman biar tidak mudah terserang hama penyakit. Ada tanaman yang butuh, dia makannya nikel banyak, sehingga ada beberapa tanaman langka di hutan yang getahnya mengandung nikel. Dia nggak keracunan dengan nikel, dia membutuh nikel. Ada juga tanaman yang butuh selenium, dan ada tanaman yang esensial sama dia butuh juga aluminium. Contoh pada tanaman teh ternyata kalau dianalisis dia banyak di daunnya itu mengandung aluminium yang buat kelat itu dia kan. Jadi ada, tapi bagi tanaman lain kalau dia aluminium justru kalau kebanyakan menjadi racun. Nah kalau ini enggak. Jadi ada beberapa tanaman dia unsur hara itu dia butuh, tanaman lain tidak butuh. Jadi dia bukan masuk kepada unsur hara esensial, tapi unsur hara non esensial atau unsur hara fungsional atau unsur hara beneficial. Kemudian Ibu akan jelaskan kembali biar lebih jelas ya kriteria suatu unsur esensial. Jadi unsur yang kita bahas pada hari ini adalah tentang unsur hara esensial. Jadi Ananta harus paham
kenapa suatu unsur itu dikatakan esensial. Jadi sekian banyak unsur dalam unsur berkala di tabel periodik kimia itu, tidak semuanya dari 103 itu enggak semuanya, sekitar 20-an itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu dia esensial maupun non esensial. Jadi ada kriteria kenapa suatu hara itu dikatakan kebutuhan unsur hara mendasar. Kebutuhan mendasar dia dengan unsur hara esensial. Itu tanaman tidak bisa mentuntaskan siklus hidupnya jika tidak ada unsur hara esensial tersebut. Jadi nggak ada unsur tersebut, tidak tuntas siklus hidup tanaman. Itu namanya unsur hara esensial. Kemudian unsur itu dikatakan esensial jika dia berperan penting dalam proses fisiologis dan unsur berperan spesifik yang tidak bisa digantikan oleh unsur lain. Jadi kalau dia kekurangan, contohnya nitrogen, kalau dia kekurangan tidak bisa digantikan oleh unsur lain. Tapi kalau pada yang non esensial, jika kekurangan silika bisa digantikan sama unsur hara yang lain. Kalau ini enggak. Kemudian yang ketiga, unsur hara harus terlibat langsung dalam nutrisi tanaman dan berperan dalam proses metabolisme tanaman. Itu kriteria suatu unsur dikatakan esensial. Keempat, dia diperlukan untuk aktivitas enzim. Jadi ada 4 kriteria suatu unsur dikatakan esensial. Tanaman tidak menuntaskan siklus hidupnya jika tidak ada unsur tersebut, berperan dalam proses fisiologis dan berperan spesifik dan tidak bisa digantikan oleh unsur lain. Dia terlibat langsung dalam nutrisi tanaman dan berperan dalam metabolisme dan diperlukan dalam aktivitas enzim. Itu kriteria suatu unsur dikatakan esensial. Kemudian dari mana tanaman mendapatkan makanan atau nutrisinya? Sebagian besar unsur hara itu yang makanan tanaman itu kan unsur hara ya, nutrisinya dalam bentuk unsur hara. Sebagian besar biomasa tanaman tidak diperoleh dari tanah makanannya, tapi umumnya kecil dari 5% berat kering tanaman itu berasal dari hara mineral dalam tanah. Sebagian besar tuh 90% berat kering tanaman tuh berasal dari udara dan air. Ya. Hanya kecil dari 5% dari berat kering tanaman itu berasal dari hara tanah, tapi yang 5% ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman, karena walaupun dia 5% tapi jenisnya banyak di dalam itu. Sedangkan yang 95% berat kering tanaman berasal dari udara dan air, itu berarti unsur hara yang dipenuhi adalah C, H, dan O, ya. Kemudian berdasarkan jumlah kebutuhan tanaman, maka unsur hara esensial itu terbagi 2, ya, berdasarkan jumlah kebutuhan tanaman. Jadi kita bahas pada hari ini adalah unsur hara esensial, karena unsur hara non esensial itu adalah unsur hara fungsinya tertentu untuk tanaman tertentu. Unsur hara makro yang pertama, unsur hara berdasarkan kebutuhan tanaman, itu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, relatif banyak. Sekitar berapa banyaknya, kalau orang pertanian sudah harus tahu banyak sampai kata banyaknya harus ada batasan, itu sekitar 0,1 sampai 5%, atau setara dengan 1000 sampai 50.000 mg per kilogram berat kering tanaman. Dia terdiri atas 9 unsur yang merupakan makro ini. Ada C, H, O, N, P, K, S, Ca, dan Mg. Ada 9 unsur yang makro. Jumlahnya yang dibutuhkan dalam jumlah makro. Kalau mikro itu mikro itu asal seperti mikroskop. Mikroskop itu kan benda digunakan untuk melihat benda yang kecil. Jadi kalau mikro itu kecil, itu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit. Berapa sedikitnya? 0,025%, atau sekitar 250 mg per kilogram bahan kering tanaman. Terdiri atas 7 unsur hara yang mikro ini. Umumnya adalah unsur hara logam atau metal, yaitu besi, boron, mangan, zinc atau seng, Cu atau tembaga, cuprum itu ya, Mo molybdenum, dan Cl atau klor. Jadi total unsur hara esensial itu ada 16, 9 ditambah 7 sama dengan 16 unsur hara esensial. Terbagi 2, ada yang makro 9 yang jumlah dibutuhkan dalam jumlah banyak, itu sekitar 0,1 sampai 5%, atau yang mikro yang jumlahnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, sekitar 0,025%, ya. Yang dibutuhkan oleh tanaman itu sedikit, sehingga kalau dia banyak
yang mikro ini menjadi racun. Dia harus, yang bagus itu adalah tanah di mana tanah tersebut bisa menyediakan unsur hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau tanaman butuhnya banyak, ya harus dalam jumlah banyak. Kalau yang butuhnya sedikit, unsur hara tersebut harus dalam jumlah sedikit. Itu yang dikatakan tanah subur. Namun ada beberapa tanah dia terbalik, tanah tersebut menyediakan unsur hara mikro yang dalam jumlah banyak, justru yang makro dalam jumlah sedikit. Maka itu terbalik yang banyak tersedia sedikit, yang sedikit tersedia banyak. Itu yang menjadi racun bagi tanaman gitu ya, sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik. Itu yang menjadi masalah sekarang ini. Klasifikasi unsur hara esensial ini udah gue jelaskan tadi ya, ada ada 9 unsur hara makro dan 7 adalah unsur hara mikro atas dasar yang diperlukan oleh tanaman, bukan jumlahnya dalam tanah ya. Unsur hara makro itu ada 9 tadi, C, H, O, N, P, K, C, A, M, G dan S. Itu ada 9. Namun sumbernya ada 2 itu. Dan dari udara dan air itu C, H, dan O. Jadi C dari udara, H dari air, O bisa udara dan bisa juga air. Kemudian yang dari tanah banyak jumlahnya. Jadi yang dari udara tuh sekarang cuma 3 ini. Nah, yang selebihnya berasal dari tanah, meskipun dari tanah itu dibutuhkan ada dalam tubuh tanaman itu hanya sekitar 5%, tapi dia banyak jenisnya sehingga mempengaruhi. Kalau hanya CH dan O saja, sekedar hidup saja itu tanaman, karena CH dan O itu adalah pembangun tubuh tanaman, hanya sekedar hidup. Kemudian yang dari tanah itu adalah N nitrogen, P fosfor, K kalium, Ca Mg dan S ya. NPK, Ca, Mg dan S. Itu unsur hara NPK, Ca, Mg dan S ini. Yang NPK itu adalah unsur hara makro primer yang benar-benar dibutuhkan pertama kali, harus dipenuhi pada tanaman. Itu dia sama dengan kebutuhan primer sampai di kita. Kebutuhan primer pada manusia, sandang, pangan dan papan, itu dia yang dibutuhkan. Maka itu harus dipenuhi kebutuhan mendasar unsur hara makro sama dengan kebutuhan manusia. Sandang, pangan dan papan itu dibutuhkan. Baru kalau nanti mau tambah dengan selain itu aksesoris, barang-barang mewah boleh, itu jelas kebutuhan lux ya. Kemudian kebutuhan sekunder itu dia dibutuhkan tapi tidak sepenting yang primer. Contohnya adalah Ca, Mg dan S. Dia harus dibutuhkan, dia harus dipenuhi juga, tapi yang paling didahulukan adalah yang Np dan K dulu, baru Ca, Mg dan S ya. Kemudian ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu yang asalnya dari tanah. Unsur hara dibutuhkan dalam jumlah sedikit, biasanya dia merupakan ion logam. Ada besi Fe, ada boron, ada mangan Mn, ada Cu, ada cuprum atau tembaga, ada zinc atau Zn, ada molybdenum ya, Mo, dan ada Cl atau klor. Jadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman unsur hara mikro itu ada jumlahnya 7. Kalau ini jumlahnya 9, dan semua unsur hara mikro itu berada dalam tanah. Selanjutnya ini berapa kebutuhan unsur hara, dan unsur hara sudah jelas dijelaskan kemarin bahwa unsur hara diserap dalam bentuk ion. Kalau elemennya nitrogen maka diserap dalam bentuk nitrat dan amonium. Ada 2 bentuknya dia diserap dalam tanah. Ya, ada NO3- dan NH4+ atau amonium. Kalau NO3- itu NO3- ini ya, NO3- nitrat, NH4+ adalah amonium. Kemudian fosfor, ini jumlah paling banyak, ini konsentrasi dalam tubuh kering tanaman itu paling banyak, sekitar 1-5% daripada unsur hara lain. Nitrogen ini paling banyak dibutuhkan oleh tanaman, karena itu dalam pemupukan orang sering memupuk N, P dan K, karena itu adalah pupuk unsur hara makro primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kita memenuhi unsur hara lain. Itu yang pokok dipenuhi dulu. Kalau enggak akan bagus pertumbuhan. Setelah itu baru ditambahkan unsur hara sekunder yang bisa lebih bagus pertumbuhannya. Kemudian unsur hara kedua adalah fosfor. Fosfor diserap oleh tanaman juga dalam bentuk 2 ion. Kalau nitrogen juga 2 ion tadi, NO3- sama NH4+. Kalau fosfor juga itu H2PO4- dan HPO4-2 ion fosfatnya ya. Dia dibutuhkan oleh tanaman sekitar 0,1 sampai 0,5
persen. Kemudian yang ketiga adalah kalium atau potasium dalam bahasa kimianya, itu dia diserap dalam bentuk ion juga, tapi ionnya cuma satu jenisnya, K+, ya. K+ itu unsur hara K+ ini dibutuhkan oleh tanaman juga dalam jumlah banyak, sekitar 0,5 sampai 0,8 persen. Ini 3 unsur hara ini adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kemudian ada kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalsium diserap oleh tanaman dalam bentuk Ca+2 dengan valensi 2. Kemudian magnesium diserap oleh tanaman dalam bentuk Mg+2 dalam bentuk valensi 2 juga. Juga dibutuhkan sekitar 0,1 sampai 0,4%. Sulfur diserap oleh tanaman dalam bentuk SO4-2 atau ion sulfat, ya. Kalau boron, nanti ada boron juga. Boron diserap oleh tanaman dalam bentuk dua bentuk, H3BO3 yaitu boric acid, asam borat, atau dalam bentuk H2BO3-. Jadi tadi H3BO3, kalau ini H2BO3 borat, ya. Dia dua bentuk, sekitar 6 sampai 60 ppm. Saya sedikit satuannya ppm, enggak persen. Persen mungkin tinggi itu. Kalau ppm tuh rendah, part per million, sejuta. Kemudian klorin, klor, ya, diserap dalam bentuk Cl-, itu chloride, itu sekitar 0,1 sampai 1,0% dalam tubuh tanaman. Kemudian koper atau Cu+2 bentuk ion yang diserap oleh tanaman, itu sekitar 5 sampai 20 ppm. Kemudian iron atau besi bahasa kita diserap oleh tanaman dalam bentuk dua bentuk ini. Bisa dalam bentuk Fe+2 ion afero atau ion feri yaitu Fe+3. Dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah 50 sampai 250 ppm. Kemudian mangan atau Mn. Mangan atau Mn itu diserap dari tanaman satu bentuk, Mn+2, ya, sekitar 20 sampai 200 ppm. Kemudian molybdenum atau Mo, dia diserap oleh tanaman dalam bentuk ion molibdat yaitu MoO4-2, molibdat, sekitar 0,05 sampai 0,2 ppm. Kemudian yang terakhir adalah zinc atau seng. Jadi jumlah yang diserap itu dalam bentuk Zn+2 sekitar 25 sampai 150 ppm. Jadi kalau udah sampai kepada boron sampai ke bawah ini, ya, itu jumlahnya sedikit nih, kecuali klor itu juga paling banyak diserap oleh tanaman kalau yang mikronya, ya. Yang lainnya itu sangat jumlahnya ppm part per million per sejuta dari kebutuhan tanaman. Jadi sangat sedikit. Jadi unsur hara ini semuanya diserap dalam bentuk ion. Jadi dia memang butuh unsur hara N, P, K, C, E, Mg, tetapi ketika dia diserap dalam bentuk ionnya, bukan dalam bentuk unsurnya. Kalau unsurnya ini nggak bisa diserap, ya, unsurnya itu harus ada dalam bentuk ion. Sama dengan Ananda kalau makan itu yang diserap itu dari telur itu apa adalah nitrogennya juga dari tubuh kita, ion-ionnya itu dari proteinnya itu. Jadi yang kita diserap oleh tanaman itu bukan dalam bentuk pupuk bulat, diserap oleh tanaman. Pupuk itu tidak dalam bulat-bulat diserap oleh tanaman. Ibu berulang kali bilang, ya, tanaman tidak menyerap pupuknya tapi menyerap unsurnya dalam bentuk ion. Jadi cobalah pupuk suatu tanaman, kasih urea, TSP, KCl atau pupuk NPK, habis dia tumbuh subur, buka itu jaringan tanaman, potong tanaman, ketemu enggak butiran pupuk? Enggak, dia nyerap dalam bentuk ion, bukan dalam bentuk pupuk bulat-bulat kayak kita makan nasi, ya. Nah, sebenarnya manusia juga tidak menyerap dalam bentuk tubuh manusia ini. Yang tubuh manusia ini kan adalah sari-sari makanan yang masuk ke dalam darah. Jadi darah itu juga tubuh manusia yang makanan itu hanya sebagai sumber nutrisi bagi manusia. Dia diserap saripati nanti dalam lambung, masuk itu ke darah, ya. Dalam bentuk ion juga saripati. Kalau sempat darahnya nasinya diserap tuh kotor lah darah kita, mati kita. Berdasarkan mobilitasnya dalam jaringan phloem di akar, maka hara itu terbagi atas dua pergerakannya, ya, artinya mobilitas pergerakannya. Ada unsur hara yang mobile, itu bergerak, mudah bergerak. Ada unsur hara yang immobile, yang tidak bergerak. Artinya di sini pada tanaman ada unsur hara tersebut, kalau dia mobile itu dia mudah bergerak. Kalau terjadi kekurangan unsur hara dari yang tua, di gejala di tua,
kemudian dia akan bergerak ke yang muda gitu dia ya. Contoh bergerak ke muda, jadi gejala itu misalnya ada suatu unsur kayak nitrogen ya. Gejala pertama kan di yang muda, yang di tua, daun tua, nah kelihatan gejalanya kuning-kuning. Tapi karena dia bersifat bergerak, maka lama-lama bergerak ke daun yang muda, kekurangan unsur hara itu kelihatan di situ. Jadi unsur hara mobile itu apa aja? Cl, chloride, Mg, Mo, N, P, dan K. Potasium itu K ya. Kemudian unsur hara immobile yang tidak mudah bergerak, gejala kehilangan unsur haranya tidak kerusakan atau kekurangan unsur hara tersebut hanya terlihat pada jaringan yang sesuai dengan dengan cirinya, tidak berpindah-pindah gejalanya kayak penyakit ya, nggak pindah-pindah di situ aja penyakitnya, ada penyakit yang mudah menyebar seperti itu juga. Immobile unsur haranya adalah boron, kalsium, copper atau Cu atau tembaga, iron atau besi, mangan atau Mn, Ni nikel, dan zinc. Sedangkan ada unsur hara sulfur yang S itu adalah intermediate dia di antara mobile dan immobile. Kadang dia bergerak, kadang tidak. Jadi pengaruhnya nanti kepada gejala kekurangan hara kelihatan pada unsur hara itu. Kalau dia mobile maka gejalanya pindah-pindah gitu dia. Kemudian unsur hara esensial ini akan mempengaruhi produksi tanaman ya, karena defisiensi unsur hara sebagai pembatas utama pada pertumbuhan tanaman. Defisiensinya kekurangan hara, masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum minimum Lebesgue. Ini berdasarkan itu, defisiensi unsur hara pembatas utama terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, itu di hukum minimum Lebesgue intinya adalah hukum minimum Lebesgue berbunyi bahwa pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh jumlah unsur hara dalam jumlah minimum. Kemudian kelebihan unsur hara juga nggak boleh. Ternyata pada kondisi tertentu, misalnya lingkungan tanah masam, konsentrasi unsur hara esensial dan unsur hara lain dalam tanah bersifat toksik kalau dia keracunan pada tanah masam untuk pertumbuhan beberapa tanaman. Jadi kelebihan unsur hara juga nggak boleh. Contohnya pada lahan kering itu, tanah kita seperti tanah ultisol ya, tanah masam itu kebanyakan loh dia unsur hara mikronya seperti Al dan Fe itu dia seharusnya jumlah sedikit, tapi kadang-kadang dia karena tanahnya bersifat masam, Al dan Fe atau besi itu jumlahnya banyak sehingga dia bisa menjadi bersifat toksik atau bersifat racun bagi tanaman. Itu dia ya unsur hara dia pengaruhi. Kalau ini coba dilihat dari grafik ini, kalau dia digambarkan ini pertumbuhan tanaman ya, tanaman jagung. Ini pada kondisi ini jadi defisiensi akut. Tanaman tumbuhnya kerdil, produksinya hanya segini ya. Lama-lama produksi itu meningkat, lama-lama kemudian menurun, kembali dia menurun. Pertama defisiensi akut, maka pertumbuhan sangat kerdil. Kemudian hidden hunger, itu kelaparan yang tersembunyi, itu kita nggak tahu dia mengalami kekurangan, dia kekurangan unsur hara tapi nggak kelihatan. Pertumbuhannya hampir-hampir bagus juga, tapi sebenarnya dia kekurangan unsur hara, maka produksinya akan kelihatan nanti rendah. Kemudian nanti akan terjadi lama-lama kalau dia unsur haranya meningkat, maka terjadi pertumbuhan yang optimum pada suatu tanaman dengan hasil yang maksimum. Lihat di grafiknya kan agak gini itu ya, parabola itu gambaran kalau unsur hara mengalami defisiensi maka tanaman tumbuh kerdil yang di sini. Kemudian agak tumbuh sebenarnya ini ada tanaman yang kelaparannya tersembunyi, hidden hunger, dia kelaparan tersembunyi, nggak kelihatan gejalanya. Kalau ini kan karena dia akut kelihatan langsung kerdil. Kalau ini enggak, tetap juga dia berbunga tapi dia terlihat di hasilnya tidak sebanyak yang seharusnya gitu, tapi dia tumbuh juga gitu. Kalau ini memang tidak tumbuh, tidak sempat juga dia menghasilkan rendah hasilnya ya. Kemudian ketika tanaman itu unsur haranya, supply unsur hara increasing nutrient supply, itu konsentrasinya pada tanaman jika ditingkatkan, di sini kan meningkat ini ya. Ini kalau unsur hara selalu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, nanti akan terjadi pertumbuhan supply yang optimum dari unsur hara, maka pertumbuhan tanaman produksinya akan maksimum. Namun kalau dia terus berkelebihan, jadi unsur hara itu nggak boleh berkelebihan, maka luxury supply itu berlebihan, maka bisa mengurangi justru kepada pertumbuhan tanaman dan produksi pada tanaman. Karena itu tanaman itu membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang berimbang sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa kurang, tidak bisa kekurangan, tidak bisa
Kelebihan ini contohnya kalau kekurangan ini, kurang defisiensi dia, defisiensi akut ada yang kekurangan tapi tidak terlihat kali. Ini dia yang luxury supply-nya berlebihan. Supply-nya berlebihan sampai dia nanti kalau berlebihan menjadi racun, akut toksit, keracunan jadinya unsur hara itu kalau dia kelebihan. Jadi tanaman tidak ada pula di dunia ini. Betul juga kalau kata Nabi, kalau sampai di manusia, kata Nabi Muhammad bilang, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi nggak perlu pula kita makan itu terlalu banyak berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian ini juga kelihatan pada penyerapan yang unsur hara. Jadi kalau Ananda lihat ini contohnya pada tanaman padi ya, menghasilkan produksi dan pertumbuhan pada tanaman padi ini, early leaf yaitu daun pertama yang baru tumbuh ini. Ini kemudian masuk pada masih perpanjangan batang, kemudian menuju pengisian, nanti ini menuju panen. Jadi dari sini dapat kelihatan unsur hara itu dibutuhkan oleh tanaman ketika di awal. Kalau garis hijau ini K ya, hijau. Kalau N itu garis biru yang putus-putus, ini N di atas ini. Kemudian garis kuning putus-putus adalah sulfur. Kemudian P garis hitam putus-putus. Kemudian yang merah ini adalah berat kering. Ini grafik berat kering suatu tanaman yang merah ini, dimana grafiknya seperti ini. Lama-lama meningkat ya, berat kering suatu tanaman lama-lama meningkat, lama-lama kemudian menurun. Kemudian untuk penyerapan unsur hara juga seperti itu. Di awal-awal ketika pertama kali tumbuh itu daun, helaian daun itu yang pertama kali itu, apa unsur hara yang paling tinggi dibutuhkan? Lihat grafik ini, paling tinggi adalah unsur hara yang bintik-bintik biru. Itu adalah unsur hara nitrogen. Jadi memang unsur hara nitrogen itu dibutuhkan tanaman di awal-awal pertumbuhan tanaman itu harus banyak. Yang kedua dibutuhkan di berdua dengan K. Jadi N dan K itu butuh oleh tanaman di fase-fase pertumbuhan awal, di fase-fase vegetatif namanya ya. Ini sampai dia nanti pemanjangan daripada batangnya itu butuhnya N dan K itu paling banyak. Jadi karena itu unsur hara banyak orang ngasihnya N dan K, urea, TSP, KCl. Urea mengandung nitrogen, KCl mengandung K, TSP mengandung P. Kemudian kemudian ini P sudah mulai yang ketika di pertama itu di pembentukan daun itu, kan yang dibutuhkan adalah N dan K paling banyak. Kemudian tiba-tiba pada saat pembentukan anakan itu, anakan tileri ini kan anakan ini ya, itu yang mulai masuk dibutuhkan unsur hara P ya, unsur hara fosfor mulai dibutuhkan, mulai meningkat hampir mendekati N dan K. Tapi yang paling banyak itu kan N dan K dalam masih pertumbuhan tanaman ini. Di awal-awal ketika anakan mulai dibentuk itu fosfor sudah mulai berperan, yang sudah masuk sampai nanti dia kalau untuk sudah membentuk anakan nanti ada perpanjangan batangnya, sulfur sangat dibutuhkan untuk membentuk perpanjangan batang, dan kalium sudah mulai banyak dibutuhkan. Kemudian nitrogen juga selalu banyak. Kemudian pas terjadi pembungaan, heading atau pengisian daripada tanaman itu, maka fosfor langsung melejit naik di sini, melejit sampai nanti hasil panen. Jadi fosfor mulai melejit pada fase-fase pengisian, dan sedangkan nitrogen mulai berkurang. Nih lihat, nitrogen sudah mulai berkurang. Justru nitrogen pada fase pengisian kebutuhannya justru mulai berkurang. Lihat garis hijau, kalium juga, kemudian nitrogen juga garis biru juga, kemudian sulfur juga mulai berkurang ketika pengisian. Yang melejit itu penggunaannya adalah fosfor sampai panen. Itu dia ya. Jadi unsur hara itu ada fase-fase dia paling banyak dibutuhkan di mana. Jadi N itu dan K itu paling banyak di awal-awal ya. Kemudian mulai terbentuk bunga itu banyak P ya. S juga dibutuhkan ketika pembentukan bunga, tapi ketika panen itu P paling dominan, itu ketika pengisian bunga dan buah ya. Masuk kita kepada unsur hara makro primer N dan K. Tapi sebelum masuk kepada unsur hara makro primer N dan K, NP dan K, Ananda harus tahu ya kegunaan daripada unsur hara. Ibu bahas unsur hara esensial yang ada dalam tanah, tapi sebenarnya unsur hara esensial yang makro juga ada dibutuhkan oleh tanaman yang asal tidak dari tanah, yaitu C, H, dan O.
karbon, hidrogen, dan oksigen dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentuk tubuh dari makhluk hidup sendiri. Jadi sama dengan manusia, dengan hewan, pembentuk tubuh bahan organik dari tubuh kita ini adalah harus ada CH dan O, karena ciri suatu makhluk hidup adalah tubuhnya terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi apa fungsi CH dan O? Ada CH dan O adalah pembangun tubuh makhluk hidup, pembangun tubuh tanaman. Itu fungsinya. Sekarang kita akan belajar tentang unsur hara makro primer, terutama yang N di pertemuan sekarang kita bahas. Itu tentang nitrogen. Itu sekitar 1-5% ini tanaman butuh ini nitrogen ini. Ya, jadi sangat banyak, dia paling banyak dibutuhkan oleh sangat banyak dibutuhkan oleh tanaman. Bentuk N dalam tanah itu dalam yang diserap oleh tanaman dalam bentuk tidak dalam bentuk organik ya, tapi dalam anorganik. Dalam bentuk anorganik itu bukan bentuk apa ya, tapi dalam bentuk ion, artinya ya bukan berarti dalam bentuk pupuk anorganik, bukan. Jadi dalam bentuk ion itu sama dengan anorganik gitu. Itu dalam bentuk tersedia. Jadi suatu unsur hara N itu diserap oleh tanaman dalam dua bentuk. Bisa dia dalam bentuk nitrat, bisa dalam bentuk NH4+. Jadi dua bentuk yang bisa diserap oleh tanaman, tapi dia ketika dia diserap dia satu-satu jenisnya itu. Ini dia ya, tadi mana dia balik. Itu bisa dalam bentuk amonium, bisa dalam bentuk nitrat, yang amonium NH4+, nitrat NO3-. Jumlahnya tergantung kondisi tanah. Nitrat tuh lebih banyak terbentuk jika tanah kita kering, hangat, lembab, dan aerasinya baik. Jadi pada tanah kering banyak diserap dalam bentuk nitrat. Tapi jika tanah tanah itu banyak airnya, biasanya dia diserap dalam bentuk amonium. Penyerapan NH4+ lebih banyak jadi pada pH netral. Sedangkan pada lahan-lahan yang pH-nya rendah seperti ultisol juga tanahnya banyak lahan kering, itu pH-nya pada pH rendah itu bentuknya diserap dalam bentuk nitrat paling banyak. Senyawa nitrat umumnya bergerak menuju akar karena adanya aliran massa biasanya. Jadi bersama dengan aliran massa. Sedangkan NH4+ bersifat tidak mobile, tidak mudah bergerak. Gerakan disebabkan biasanya oleh proses difusi juga. Aliran massa dia bergerak menuju akar tanaman dan diserap oleh tanaman. Kalau dia suatu N itu dalam bentuk organik yang mana nih? Itu N dalam bentuk organik, artinya N yang masih dalam bentuk protein, senyawa-senyawa kompleks protein. Protein itu adalah penyusunnya nitrogen loh. Dia menjadi tidak tersedia bagi tanaman, jumlahnya sekitar 97-98% ya di bumi ini. Sangat banyak, di udara kita sangat banyak, tapi dia tidak tersedia ya. Jadi untuk dia tersedia ternyata N itu ada prosesnya. N available artinya N tersedia, N organik N tidak tersedia. Untuk suatu unsur hara menjadi dari dia tidak tersedia menjadi dia N dari dia tersedia, available ya, tersedia, artinya unsur hara N tersedia itu adalah N yang tersedia bagi tanaman yang bisa langsung dimakan oleh tanaman. Sedangkan N organik adalah nitrogen dalam bentuk senyawa protein yang belum bisa langsung diserap oleh tanaman. Dia harus dihancurkan menjadi partikel yang kecil, menjadi ion. Ion-ionnya dulu, baru dia yang ion-ion itulah yang nanti namanya anorganik ya, yang available yang tersedia bagi tanaman. Jadi unsur hara itu kalau dia dari organik menjadi tersedia, dari tidak tersedia menjadi tersedia, namanya prosesnya mineralisasi. Sedangkan dari yang tersedia bisa juga nanti kalau dia udah tersedia nanti dia berubah menjadi tidak tersedia, menjadi organik lagi, bisa. Nama prosesnya adalah imobilisasi. Itu ya. Jadi ada unsur hara itu, unsur hara makro yang kita bahas pada hari ini ya. Unsur hara nitrogen tuh anorganik, dia dibutuhkan dalam bentuk nitrat dan amonium, jumlahnya tergantung kepada kondisi. Jadi nitrogen itu bentuknya ketika dibutuhkan oleh tanaman dua bentuknya, nitrat 1, amonium 1, NO3- 1, NH4+1. NO3- ini jumlahnya tergantung kondisi tanah. Nitrat ini biasanya lebih banyak jika tanah kita kering, lembab, dan aerasinya baik. Kering artinya lahannya tanah lembab enggak tergenang, tapi kalau pada tanah tergenang banyaknya amonium NH4+. Terutama pada tanah netral amonium ini. Tapi kalau nitrat pada tanah masam seperti ultisol. Senyawa nitrat ini umumnya bergerak menuju akar melalui aliran massa, sedangkan amonium dia bersifat tidak mobil, tidak mudah bergerak, maka dia melalui difusi biasanya dalam aliran massa. Dan bentuk nitrogen tersedia ada dua ya.
ada dia kalau dia dalam bentuk organik dia tidak tersedia bagi tanaman, jumlah sekitar 97 sampai 98%, bisa banyak di udara dan juga dalam dalam pupuk organik itu banyak, dalam senyawa organik itu banyak. Contohnya dia dalam bentuk protein. Kalau dia dalam bentuk organik ini adalah dalam bentuk protein dalam, jadi tanaman itu dia nggak bisa menyerap nitrogen dalam bentuk protein. Protein itu harus terurai menjadi amonium dulu, menjadi atau nitrat, baru bisa diserap oleh tanaman. Jadi dalam bentuk anorganik ya. Jadi ada istilah nanti ketersediaan nitrogen itu, nitrogen kalau dia dalam bentuk organik dia tidak tersedia. Kalau dia mau berubah menjadi available and tersedia, namanya prosesnya mineralisasi. Jadi nanti ada juga nitrogen ini bisa unsur hara tersebut tidak tersedia lagi, berubah lagi dari bentuk tersedia menjadi tidak sedia, nama prosesnya adalah imobilisasi. Jadi ada istilah imobilisasi, ada istilah mineralisasi. Imobilisasi artinya perubahan unsur hara dari bentuk anorganik menjadi bentuk organik. Artinya dari tersedia menjadi tidak tersedia. Kemudian ada istilah mineralisasi. Mineralisasi artinya perubahan unsur hara dari bentuk organik menjadi anorganik, atau dari bentuk tidak tersedia menjadi dia tersedia bagi tanaman. Jadi untuk tanaman itu dia butuh proses mineralisasi, tidak proses imobilisasi. Imobilisasi ini merugikan bagi tanaman karena dia nanti menyebabkan unsur hara menjadi tidak tersedia. Kemudian nitrogen ini dia digunakan dalam jumlah besar melebihi unsur hara lain. Sekitar 1-5% unsur hara nitrogen ini dibutuhkan oleh tanaman, paling banyak daripada unsur hara lainnya ya. Jadi unsur hara nitrogen ini apa manfaatnya? Pertama, memacu pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada fase vegetatif, yaitu pada fase pertumbuhan. Yaitu pada fase pertumbuhan di awal tanaman itu kan dibentukkan daun, dia aktif ya. Daun paling banyak ada aktif. Jadi sehingga orang sering bilang nama pupuk daun kalau nitrogen, kalau ada pupuk mengandung nitrogen ya. Kemudian dia berperan dalam pembentukan klorofil atau zat hijau daun, sehingga nanti pada tanaman itu kelihatan tuh kalau dia kurang nitrogen, maka zat hijau daunnya berkurang, tanamannya daunnya agak lebih kuning gitu. Kemudian berperan dalam pembentukan asam amino, lemak, enzim dan persenyawaan lainnya dalam tubuh tanaman. Asam amino ini penting ya untuk mengganti sel-sel baru. Kemudian merangsang perkembangbiakan mikroorganisme. Kita tahu nitrogen adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh mikroorganisme baik bakteri atau jamur untuk pertumbuhan tubuhnya. Jadi penyusun tubuh dari bakteri dan jamur itu adalah protein loh. Protein itu adalah dapatnya dari kumpulan nitrogen. Jadi nanti nitrogen ini sekian banyaknya. Jadi Anda sudah harus tahu pada fase-fase pertumbuhan awal tanaman itu paling banyak nitrogen sesuai dengan gambar ibu tadi ya. Ini gambar ini di early leaf itu pertamanya itu adalah di garis biru ini paling banyak di fase-fase pertumbuhan awalnya, tapi ketika sudah masuk fase pembungaan dia menurun grafiknya. Jadi P yang paling banyak lagi dibutuhkan tapi N ini bersama-sama dengan K dibutuhkan dalam jumlah banyak. Jadi fase pertumbuhan itu dibutuhkan N dan K, tapi paling banyak adalah N. Apa akibatnya? Nanti ada kebanyakan orang memupuk itu kadang-kadang berlebihan. Pupuk N ini sifatnya mudah tersedia dan juga mudah menguap. Jadi mudah larut dan mudah menguap, sangat mudah larut daripada pupuk yang lain. Nanti kita dalam praktikum identifikasi pupuk kelihatan itu pupuk yang paling mudah larut itu adalah nitrogen. Jadi cepat dia tersedia bagi tanaman sehingga otomatis dia akan mudah banyak tersedia pada tanah kalau dia cepat larutnya. Berbeda dengan pupuk P. Pupuk P itu sangat sulit larutnya, dia larutnya dalam asam lemah cuman. Jadi karena itu pemberian pupuk P itu jarang dia mengalami kelebihan dalam pemupukan P. Apa yang terjadi jika suatu tanah kita mengalami kelebihan nitrogen? Karena itu Bu bilang pemupukan itu tidak boleh dalam jumlah sedikit, tidak boleh jumlah terlalu banyak, harus berada di tengah-tengah itu dalam jumlah yang berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Artinya sesuai dengan kebutuhan tanaman, sama dengan kita juga. Anda kalau mau tumbuh dengan baik, sehat, itu makan itu juga sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan, tapi jangan juga kekurangan nanti besok lapar pula kita. Kalau kelebihan nanti banyak pula lemak, buncit pula, banyak datang penyakit kalau udah banyak gemuk-gemuk badan kita. Apa yang terjadi jika tanaman kelebihan nitrogen? Itu pertumbuhan vegetatifnya overlap itu berlebihan.
gila membentuk daun. Jadi ibaratnya kalau tanaman yang kelebihan apa tuh, daun aja kerjanya dibentuknya, daun-daun. Padahal tanaman tuh ada fasenya. Kalau dia tanaman bukan penghasil daun, bukan sayur-sayuran ya, penghasil buah, contohnya pada mangga misalnya, pada sawit mungkin ya. Seharusnya dia kan ada fase umur sekian, umur 3 sawit, umur 3 tahun udah mulai dia buah pasir. Tapi karena dia kelebihan nitrogen, bisa umur 4 tahun dia berbuah pasir, umur 3 bulan, 3 tahun ya, 3 tahun belum juga dia mulai belajar berbuah. Seharusnya dia umur 3 tahun tuh sudah mulai belajar berbuah atau buah pasir. Tapi karena tanamannya itu banyak nitrogennya, kelebihan orang memupuk nitrogennya, maka dia tidak terlambat dia berbunga, dia gila membentuk daun. Untuk tanaman penghasil sayur nggak apa-apa kalau kita sayurnya yang akan diproduksi daunnya kan, tapi kalau penghasil buah itu sangat merugikan sekali. Dia akan menghasil bentuk daun karena nitrogennya terlalu banyak, jadi gila membentuk daun saja. Batang dan percabangan juga menjadi lunak atau sukulen. Tanaman batang dan percabangan menjadi lunak atau sukulen sehingga mudah nanti terserang hama penyakit. Sama dengan manusia nih, kelebihan nitrogen pada manusia atau kelebihan protein sama tuh. Protein dan nitrogen itu senyawa yang sama. Unsur pembentuk protein itu adalah nitrogen. Jadi kalau manusia, kalau dia kelebihan nitrogen itu kan juga lunak jaringan tubuhnya, bisa bisulan kita karena lunak jaringan kulit kita, bisulan, jerawatan, itu gara-gara kelebihan makan protein, makan telur, bisa itu seperti itu. Sehingga jerawatan bisa saja disebabkan karena makan kacang-kacangan yang banyak. Kacang tuh banyak proteinnya loh, banyak protein tuh banyak nitrogennya gitu. Cabang dan batang dan percabangannya lebih lunak, kemudian nanti akan menghambat pembuahan dan pembentukan buah ini. Ibu katakan ada kelebihan bentuk pertumbuhan vegetatif atau daun, jadi lambat. Jadi apa solusinya? Biasanya kalau pada tanaman, kalau dia gila membentuk ini, lakukan pemangkasannya biar cepat nitrogennya tuh habis, jadi baru dimanfaatkan unsur hara fosfornya untuk membentukkan bunga dan buah. Jadi bisa telat berbunga dia kalau dia kelebihan ini. Namun ada juga nanti orang yang memupuk itu nggak sesuai dengan dosis, maka ada terjadi kekurangan atau defisiensi atau kekahatan unsur hara. Apa yang terjadi? Pertumbuhan tanaman akan kerdil kalau kurangan nitrogen itu, karena dia memacu pertumbuhan pada fase vegetatif. Pada fase awal dia kerdil pertumbuhannya karena ada kekurangan nitrogen. Daun mengalami klorosis karena di awal ibu bilang tadi ya, fungsinya pembentukan klorofil. Jadi ada klorosis. Klorosis adalah bintik-bintik kuning atau keratan pada daun tanaman kuning dia. Kemudian mula-mula gejalanya itu gimana? Gejalanya adalah mula-mula daun itu menguning, kemudian mengering dan rontok. Jadi gejala tanaman itu kalau daunnya mulai menguning, mengering, rontok, lama-lama itu adalah gejala nitrogen. Daun yang mana dulu menguning ada tandanya. Daun yang menguning dimulai dari daun bagian bawah dan kemudian disusul pada bagian atas. Jadi kalau ini suatu tanaman, kalau di atas ini ada daun pucuk, kalau dia daun bawah ini, daun paling bawah, kalau dia menguning di awalnya adalah pada daun bawah dan paling bawah ini, itu nama gejala nitrogen. Tapi kalau yang menguning tuh di awal gejalanya dia menguning di pucuk, itu bukan gejala kekurangan nitrogen, tapi itu unsur hara lain. Jadi gejala pertama kurang nitrogen itu kita akan melihat pada daun tua, dan bawah itu adalah daun tua ya. Sekarang mekanisme unsur hara N. Dalam tanaman, N itu berperan dalam sintesa karbohidrat menjadi protein protoplasma melalui mekanisme respirasi yang berperan dalam pembentukan jaringan vegetatif tanaman. Kalau dalam tanah, kalau tadi dalam tubuh tanaman ya, kalau dalam tanah N itu dia diserap dalam bentuk nitrat dan NH akan tetapi nitrat tidak akan segera tereduksi menjadi amonium melalui enzim yang mengandung molibdenum. Jadi dalam penyerapan nitrogen ini dalam tubuh tanaman butuh juga yang namanya molibdenum dalam penyediaannya. Sumber N. Jadi bagaimana Bu kalau mau memupuk tanaman yang ada mengandung nitrogen? Pertama, dari udara bebas bisa didapatkan, yaitu terjadinya halilintar. Jika terjadi halilintar bisa terjadi fiksasi nitrogen, dapat menghasilkan zat nitrat dari halilintar yang kemudian dibawa oleh air hujan yang terserap ke dalam tanah. Itu proses sumber nitrogen. Jadi di udara banyak loh nitrogen sebenarnya, tapi nggak tersedia. Itu diserap, terjadi halilintar, kita tunggu halilintar dulu, petir ya, menghasilkan nitrat akibat petir itu. Kemudian nanti air hujan terserap itu kan unsur hujan akan membawa nitrat yang dari atas itu ya.
Kemudian bahan organik dalam bentuk sisa-sisa tanaman di alam terbuka manusia dan hewan, serasah mungkin sisa-sisa daun-daun yang jatuh atau pupuk kandang. Itu bisa menjadi sumber nitrogen. Kemudian pupuk buatan bisa ZA, urea, PPC atau pupuk majemuk, serta yang keempat sumber nitrogen itu adalah dari bakteri Rhizobium. Ini gejalanya nanti ibu ceritakan tadi ya. Kalau gejala defisiensi atau kekehatan hara itu tanaman kita tumbuhnya kerdil, kecil, daunnya menguning. Itu pada daun tua ini kelihatan ya. Ini tanaman ya, ini tanaman daunnya bawah ini aja, deretan yang bawah ini aja yang kuning, dan pucuk tidak. Jadi kuningnya seperti ini, kuning bagus seperti gambar kuningnya unik ya. Itu bersifat mobile dalam tanaman. Jadi daun baru dapat tetap hijau, dia bersifat mobile, daun baru tetap hijau. Kelebihan menghambat pemasakan buah ya, tanaman sukulen dan mudah terserang hama penyakit karena batangnya lunak sehingga mudah terserang hama penyakit. Ini juga kekurangan nitrogen ini di tanaman daun tua terlihat, gak di pucuknya terlihat tapi daun tua ya, daun paling bawah. Bagaimana caranya nitrogen dapatkan tadi? Cara fiksasi ya di udara, bisa udah dijelaskan tadi melalui petir ya, datang dengan air hujan. Bagaimana proses mineralisasi nitrogen? Bagaimana unsur hara nitrogen bisa menjadi tersedia? Kalau ada istilah tadi imobilisasi, nitrogen tidak tersedia. Kalau ini bagaimana cara proses nitrogen tersedia? Itu melalui 3 tahap. Aminasi pertama, kemudian amonifikasi, kemudian nitrifikasi. Ya, ini dia gambar siklusnya. Ini atmosfer udara N2, kemudian adanya petir, ada petir kemudian dibawa oleh air hujan jatuh ke bumi, bisa menyumbangkan nitrogen. Nitrogen fiksasi dari udara difiksasi oleh bakteri non simbiotik, kemudian dihasilkanlah amonium atau NH4+. Itu amonium itu nama prosesnya adalah amonifikasi, perubahan nitrogen organik menjadi amonium, itu namanya amonifikasi. Itu kalau dari udara. Nitrogen itu banyak sumbernya ya, atau dari bakteri Rhizobium, nitrogen fiksasi bakteri yang hidup di legum root nodule, di bintil-bintil akar tanaman kacang-kacangan, juga bisa menghasilkan nitrogen. Kemudian pada kotoran ternak, kata ibu tadi ya, kotoran ternak kalau dia mengalami proses dekomposisi atau proses juga bisa mengalami proses amonifikasi, dia menghasilkan amonium. Jadi semuanya dari bintil akar atau dari bakteri non fiksasi, dia semuanya akan dapat melakukan perubahan bentuk, mengalami mineralisasi nitrogen tersedia bagi tanaman, mengalami proses amonifikasi pertama. Proses amonifikasi itu perubahan N-organik menjadi N-anorganik dalam bentuk amonium. Kemudian amonium yang terbentuk itu mengalami perubahan menjadi, nanti adalah perubahannya adalah namanya nitrit. Dia berubah menjadi NO2 min. Itu nama prosesnya adalah nitrification. Itu juga melibatkan bakteri nitrifikasi. Apa? Nitrosomonas, nitrosococcus di sini ada terlibat. Anda nanti akan ditugaskan mencari siklus ini dan menjelaskan siklus ini dalam secara rinci lagi ya. Apa aja bakteri yang terlibat, bagaimana reaksinya, ini ada reaksi kimianya. Kemudian nitrit ini enggak diserap oleh tanaman karena nitrit ini beracun. Maka mungkin Allah telah menciptakan bumi ini secara sempurna, ketika nitrit terbentuk langsung dia tiba-tiba berubah menjadi nitrat. Itu secara alaminya terbentuk, mungkin memang sempurna lah ciptaan Tuhan itu kan, sehingga ketika nitrat terbentuk langsung ada oksigen disambut oleh bakteri nitrifikasi, maka terbentuk nitrat inilah yang nanti diserap oleh tanaman kita. Kemudian nitrat yang inilah yang tersedia bagi tanaman. Bisa dia dalam bentuk amonium diserap, tapi yang terbaik itu adalah bentuk nitrat yang lebih stabil. Namun nitrat ini nanti juga bisa mengalami denitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi. Denitrifikasi ya, bakteri itu mampu menyebabkan nitrat dalam bentuk tersedia menjadi hilang, menjadi tidak tersedia, menjadi gas. Itu kapan terjadi? Ketika tanah itu kehilangan air atau kehilangan oksigen, sehingga kebanyakan air kalau kebanyakan air kan oksigen kurang, itu menyebabkan nitrogen bisa menguap ke udara menjadi N2. Ini reaksinya aminasi, reaksi amonifikasi, dan ini reaksi nitrifikasi, di mana protein senyawa organik berubah ini aminasi ya menjadi amina terlebih dahulu, kemudian amina RNH2 itu bereaksi dengan H2O akan berubah menjadi amonia akan berubah menjadi amonium NH4+ ya.
tambah dengan OH-. Kemudian NH4+ ini akan mengalami reaksi nitrifikasi. NH4+ ini akan ada bantuan nitrosomonas. Dengan adanya oksigen ini terbentuklah nitrit. Nitrit itu menghasilkan N4H+. Jadi reaksi penyediaan nitrogen bagi tanah itu sebenarnya akan melepaskan ion N4H+. Itu N4H+ itu adalah sumber kemasaman bagi tanah. Jadi pemberian pupuk mengandung nitrogen itu sering menyebabkan tanah masam. Hati-hati juga pemasaman pada tanah yang menghasilkan pada pupuk menghasilkan nitrogen. Kemudian nitrat ini yang penting nitrit ya. Nitrit itu dengan adanya bakteri nitrobakter akan dengan adanya oksigen yang akan membentuk nitrat ini yang diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya kehilangan N bisa melalui denitrifikasi kata Ibu tadi, itu biasanya terjadi pada tanah berpasir di Indonesia, pencucian N ya. Tapi kalau kehilangannya biasanya pada kondisi tanah tergenang. Jadi nitrogen itu adalah unsur hara yang paling mudah larut kata Ibu. Jadi yang paling mudah larut itu pada tanah berpasir. Pada tanah berpasir itu masalahnya kalau kita kasih pupuk yang mengandung nitrogen tuh pasir tuh nggak ada kloid, maka nitrogen itu bisa mudah hilang bersama aliran air. Dia mudah larut sekali, jadi hilang bersama aliran air. Kemudian dia bisa juga hilang melalui proses denitrifikasi, yaitu kehilangan N karena ada kondisi tanah kita tergenang, N nitrat berubah menjadi nitrit kembali, kemudian menguap menjadi N2. Itu disebabkan oleh mikroorganisme anaerobik, atau dia mengalami volatilisi, yaitu N hilang dalam bentuk gas. Masalah juga pada tanah berpasir. Jadi Anda harus tahu unsur pupuk yang mengandung nitrogen itu adalah pupuk yang mudah tercuci, mudah mengalami penguapan ya, atau mengalami volatilisi dengan adanya proses denitrifikasi. Ini adalah unsur yang paling sulit, yang paling mudah itu untuk hilangnya itu. Karena itu memupuk nitrogen itu tidak boleh sekaligus kata orang. Pupuk yang mengandung nitrogen pemberiannya bertahap agar dia tidak mudah hilang. Kalau pupuk yang tidak mudah hilang, contohnya TSP itu mengandung fosfor ya, itu sekaligus diberikan karena dia tidak mudah hilang. Kalau nitrogen sangat mudah larut, sangat mudah hilang, karena itu pemberiannya bertahap. Sekian kuliah kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Durasi 60 menit untuk video pembelajaran. Akhir kata ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di forum Google Meet atau Zoom. Akhir kata ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.